bernama Susi Pujiastuti, mantan bakul ikan yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode pertama pemerintahan Jokowi JK, sudah lama tenggelam. Nyaris serupa dengan jargon tenggelamkan yang pernah mempopulerkan namanya saat masih aktif menjadi menterinya Pak Jokowi. Apakah dia benar-benar tenggelam dan telah dilupakan masyarakat? Nyatanya tidak. Kemarin saat bawa mobil pikap dan minta rokok kepada pengendara, sosoknya viral lagi. Tak pelak, Menhan Prabowo Subianto, Menteri Jokowi di periode kedua pemerintahannya memanggilnya untuk bersilaturahmi. Apa yang dibicarakannya tidak ada penjelasan, yang pasti setelah itu nama pemilik maskapai Susi Air itu kembali berkibar, bahkan dikait-kaitkan dengan pencalonan Gubernur Jawa Barat. Sebetulnya, seperti apa sosok Susi Pujiastuti? Orang biasa yang mendadak jadi orang besar di era pemerintahan Jokowi. Bahkan ada yang menyebut-nyebut dia bakul ikan di Pantai Pengandaran, tidak tamat SMA tetapi jadi bos besar, pemilik maskapai Susi Air. Pada masa bersekolah SMA Negeri 1 Yogyakarta, Susi sangat aktif dalam berkegiatan. Salah satunya adalah aktivitasnya dalam gerakan golput. Ternyata, keaktifannya tersebut justru menyita waktu sekolahnya. Sampai akhirnya Susi keluar dari SMA pada kelas 2. Putus sekolah tidak membuat Susi menjadi malas dan menyerah. Ia memilih untuk menjual perhiasan miliknya. Dari penjualan tersebut, ia berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp750.000. Uang tersebut ternyata dijadikan modal oleh Susi. Rupanya ia memilih untuk terjun ke dunia bisnis setelah keluar dari sekolah. Bermodalkan uang Rp750.000, saat itu tahun 1983, Susi menjadi pengepul atau tengkulak ikan. Mulanya, ia hanya berjualan ikan dengan menggunakan sepeda saja. Susi berkeliling pantai untuk menjual ikan. Semua hasil dan keuntungannya ia kembangkan lagi. Berkat kegigihan dan kepintarannya dalam berbisnis, pada tahun 1996, Susi berhasil mendirikan sebuah pabrik. Ia mendirikan pabrik pengolahan ikan. Pabrik tersebut ia beli nama PT Asi Pujiastuti Marine Product. Produk unggulan dari pabrik tersebut adalah lobster dengan merek Susi Brand. Semakin lama, bisnis pengolahan ikan milik Susi tersebut semakin berkembang. Pada mulanya, ia berbisnis di satu wilayah saja. Setelah itu ia mulai mengembangkan ke wilayah lain. Tidak hanya sampai situ, bahkan dari satu daerah ke daerah lain. Sampai pada akhirnya ia berhasil menembus pasar Asia dan Amerika. Perkembangan bisnisnya tersebut membuatnya membutuhkan transportasi yang lebih lagi. Hal itu untuk kepentingan produk hasil lautnya, supaya tetap segar dan cepat sampai. Pada tahun 2004, Bank Mandiri mempercayainya dan memberikan pinjaman dana kepadanya. Pada saat itu, Bank Mandiri meminjamkan dana sebesar 4,7 juta dolar. Angka segitu sama seperti sekitar 47 miliar rupiah. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membangun sebuah landasan. Selain itu, ia juga membeli pesawat Cessna Grand Caravan. Susi memutuskan untuk membeli Cessna Grand Caravan seharga 20 miliar rupiah. Uang yang digunakan tersebut adalah uang pinjaman dari bank. Kemudian Susi mendirikan PT Asi Pujiastuti Aviation. Melalui PT Asi Pujiastuti Aviation yang didirikannya tersebut, satu-satunya pesawat yang ia miliki tersebut digunakan untuk mengangkut hasil laut. Ia mengirimkan lobster dan berbagai ikan segar, hasil tangkapan dari nelayan di berbagai pantai Indonesia. Ia mengirimkan hasil laut tersebut ke pasar Jakarta dan Jepang. Call sign yang digunakan pesawat Cessna tersebut adalah Susi Air. Pada saat itu, terjadi bencana tsunami di Aceh. Kemudian Susi memutuskan untuk mengirim pesawatnya ke sana.
ia berniat untuk membantu para korban tsunami tersebut. Pada tanggal 27 Desember, pesawat milik Susi mendarat pertama kali di Maulaboh. Kemudian keesokan harinya mendarat lagi dengan membawa bahan-bahan makanan dan berbagai kebutuhan. Seperti beras, mie instan, air, tenda dan lain-lain. Pada saat itu, ia hanya berniat untuk membantu para korban. Pesawatnya itu digunakan untuk mengangkut sandang dan pangan untuk para korban. Akan tetapi, di balik niat mulianya tersebut, Susi mendapatkan balasannya. Ketika hendak kembali, ternyata banyak lembaga non-pemerintah yang memintanya tetap berpartisipasi dalam recovery di Aceh. Mereka ingin membayar sewa dari pesawat tersebut. Setelah itu, sekitar 1,5 tahun pesawat tersebut bekerja di Aceh. Rupanya, hasil dari 1,5 tahun tersebut bisa membuat Susi membeli pesawat lagi. Tidak hanya sampai di situ. Melalui hal itu, nama bisnis Susi semakin berkembang. Peristiwa tersebut membuat Susi mengubah arah bisnisnya dan sukses. Saat ini Susi Air sudah mengoperasikan 50 pesawat terbang dengan berbagai jenis. Berkat kesukses itu juga, Susi Pujiastuti akhirnya dipilih Jokowi menjadi menteri.